mengungkapkan ketidakpastiannya, dan Yeni menjawab dengan penjelasan tentang kucing hitam yang melompati jenazah Arumi malam sebelumnya. Tato tampak bingung, dan Siswanto, yang bangkit dari tempat duduknya, menyarankan agar mereka menjaga kuburan Arumi. Yeni bahkan menyarankan untuk mencari dukun untuk mengetahui penyebab kematian Arumi. Tetapi Siswanto menolak ide tersebut dan mengingatkan mereka semua untuk percaya pada Tuhan, bukan dukun. Mereka berempat lalu masuk ke rumah dan mulai berbicara tentang Arini yang tampaknya menghindar. Makiem menyuruh Yeni untuk membujuk Arini makan dan mandi karena dia telah menolak ajakan Makiem pagi itu. Tato kemudian menyadari bahwa dia telah meninggalkan Arini di kamar mandi dan segera pergi memeriksanya. Dia menemukan Arini pingsan dan basah kuyup dan merasa badannya panas. Dia memanggil Siswanto dan mereka berdua membantu mengangkat Arini dan membawanya ke kamarnya. Makiem terkejut dan khawatir melihat cucunya dalam keadaan seperti itu. Tato meminta Siswanto untuk memanggil dokter, tetapi Siswanto mengatakan bahwa motornya kehabisan bensin dan dia tidak punya uang untuk membeli lagi. Tato kemudian memberikan uang kepada Siswanto, yang segera pergi untuk membeli bensin dan memanggil dokter. Sementara itu, Yeni membantu mengganti pakaian Arini yang basah. Makiem tampak sangat khawatir dan sedih, dan Yeni mencoba menenangkannya. Namun, Makiem merasa begitu sedih dan mengatakan bahwa dia rela menggantikan nyawa Arumi jika bisa, karena Arini masih kecil dan membutuhkan ibunya, sementara dia sudah tua. Makiem menyalahkan dirinya sendiri dan sangat khawatir tentang kondisi Arini. Yeni mencoba menenangkan Makiem dan mengingatkannya bahwa mereka harus berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Makiem merasa sedih karena mengingat masa lalu ketika Arini sakit sebagai bayi dan dia harus memanggil dukun bayi untuk membantu. Dia bahkan pernah jatuh dari tangga demi cucunya. Sekarang, hidup mereka telah berubah. Mereka tinggal di rumah besar, berkat kerja keras Tato yang merantau dan menjadi agen penjual bibit sawit. Yeni bertanya kepada Tato mengapa Arini ada di kamar mandi. Dan Tato menjelaskan bahwa dia sedang menghukum Arini untuk memberi pelajaran. Makiem sangat marah dan menyalahkan Tato karena tidak mengerti perasaan anaknya dan menyiksanya. Tato merasa bersalah dan meminta maaf kepada Arini. Sementara itu, Siswanto pulang dengan membawa dokter. Setelah diperiksa, ternyata suhu badan Arini sangat tinggi. Mereka membiarkan Arini bangun dengan sendirinya, sambil Tato memeluk putrinya dan meminta maaf. Arini masih demam dan tampak lemah. Dia hanya bisa merenung ke langit-langit kamar dan terlihat sangat sedih. Makiem sangat khawatir dan mencoba membujuk Arini untuk makan. Tetapi Arini hanya ingin ibunya. Tato juga mencoba membujuk Arini untuk makan. Malam hari sudah dekat dan mereka belum mempersiapkan apapun untuk takziah malam kedua setelah kepergian Arumi. Yani dan Siswanto sudah pulang, dan mereka berharap tetangga mereka akan membantu mereka nanti. Arini memanggil Tato dan bertanya kapan ibunya akan pulang. Tato terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa ibunya akan pulang jika Arini mau makan dan minum obat. Arini tampak bersemangat dan berharap besar bahwa ibunya akan pulang. Tato kemudian membantu Arini untuk bangkit. Arini masih demam, tetapi setidaknya dia mau makan dari tangan Tato. Makiem merasa lega dan pergi untuk syalat maghrib. Sementara itu, tetangga mereka mulai datang untuk takziah malam kedua. Tato pergi sebentar untuk berganti pakaian dan kemudian kembali untuk menyambut tamu mereka. Setelah acara selesai, semua orang pulang dan rumah mereka kembali sepi. Tato meminta Makiem untuk menemani Arini tidur karena dia harus keluar sebentar. Makiem khawatir dan mencoba menasehati Tato, tetapi Tato bersikeras bahwa dia harus pergi untuk membayar lahan sawit milik Parmen. Setelah Tato pergi, lampu di rumah mereka tiba-tiba mati dan Makiem terkejut. Dia mencoba untuk berwudu, tetapi air tidak mengalir. Dia mendengar suara cekikikan aneh dan merasa takut. Dia kemudian terpeleset dan jatuh, merasa sakit di pinggulnya dan memanggil Arini. Sementara itu, Arini juga merasa takut karena lampu di kamarnya mati. Dia mendengar suara ibunya memanggilnya, yang membuatnya semakin takut. Arini mendengar suara ibunya memanggilnya dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Dia melihat bayangan putih di pojokan kamar dan berjalan menuju bayangan tersebut, merasa campur aduk antara senang dan takut. Tetapi ketika lampu kembali menyala,
Dia menyadari bahwa tidak ada siapa-siapa di sana dan merasa kecewa. Dia menangis dan mengatakan bahwa dia merindukan ibunya. Sementara itu, Makiem yang berusaha bangkit sendirian menemukan Arini menangis. Meskipun dia merasa sakit, dia menenangkan Arini dan mengatakan bahwa itu hanya halusinasi. Dia kemudian menuntun Arini kembali ke tempat tidur dan pergi untuk shalat Isya. Di tempat lain, Siswanto duduk santai di teras rumahnya sambil merokok dan memikirkan kematian. Siswanto sedang melamun tentang kematian Arumi yang menurutnya sangat aneh. Yeni, istrinya, mengagetkannya dan dia mulai berbagi pikirannya tentang kemungkinan Arumi menggunakan susuk atau sesuatu yang bertentangan dengan agama mereka. Dia juga menyebutkan rumor tentang gangguan kuntilanak saat jaga malam. Yeni meremehkan cerita Siswanto dan menyalahkan minuman keras yang biasanya diminum saat jaga malam. Dia kemudian pergi tidur, meninggalkan Siswanto sendirian. Siswanto memutuskan untuk pergi ke warung, tempat dia biasa berjudi. Dia berharap bisa melipat gandakan uang yang diberikan Tato kepadanya. Namun, di tengah perjalanan, motornya mogok di dekat pemakaman. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di area yang sepi, dengan hanya rumput liar dan rumah kosong yang dikenal angker di sekitarnya. Oh tidak, sepertinya Siswanto benar-benar mengalami hari yang berat. Dia sangat kesal dengan motornya yang mogok dan akhirnya menendang ban motornya dengan frustrasi. Motor butut, keluhnya. Dia mencoba untuk tenang dan memeriksa motornya dengan hati-hati, berjongkok dan memeriksa busi. Tidak ada masalah di sana. Jadi dia mencoba menghidupkan motornya lagi. Setelah beberapa upaya, motornya akhirnya hidup lagi dan dia langsung naik dan melaju. Tapi, baru setelah dia melaju sejauh 5 meter, motornya mulai berat dan dia merasa ada yang duduk di belakangnya. Dia menoleh dan melihat sesosok yang menyeramkan tanpa ekspresi duduk di belakangnya. Dia berteriak kencang dan kehilangan kendali atas motornya, yang akhirnya jatuh ke dalam parit. Siswanto benar-benar dalam keadaan yang buruk. Dia terjatuh dan terjungkal, dengan kaki kanannya terhimpit dan lengannya terjepit di sisi parit. Dia berjuang untuk bangun, tapi kakinya yang terhimpit terasa panas karena bagian mesin motor yang panas melepuhkan kulitnya. Dia hanya bisa menangis dan merutuki dirinya sendiri, berharap ada seseorang yang bisa membantu. Parit itu penuh dengan air berwarna hitam yang berbau menyengat, membuat pakaian Siswanto basah dan membuatnya mual. Aku seharusnya tidak keluar malam ini, keluhnya, berteriak meminta tolong. Dia sempat melupakan sosok menyeramkan yang dia lihat sebelumnya. Wanita berambut panjang yang mirip kuntilanak. Tapi ingatannya kembali dan dia mulai gemetar ketakutan, mencari-cari di sekelilingnya dengan was-was. Tiba-tiba, dia mendengar suara mesin motor lain yang mendekat. Siswanto berusaha bangun dan memanggil orang yang lewat itu untuk membantu. "Tolong aku," teriaknya. Pengendara motor itu berhenti setelah mendengar teriakan Siswanto. Siswanto merasa lega, tapi ketika dia melihat siapa yang turun dari motor, dia jadi terkejut. Siswanto terkejut saat melihat bahwa pengendara motor yang berhenti untuk membantunya adalah Tato, sepupunya. "Wan, kamukah itu?" tanya Tato. Melihat ke dalam parit, "Ya," jawab Siswanto dengan ragu, karena dia selalu curiga terhadap Tato. Namun, Tato segera turun dari motornya dan memberikan bantuan pada Siswanto. "Aku kejepit," ujar Siswanto, merasakan sakit yang luar biasa saat kakinya akan dinaikkan. Tato membantu Siswanto keluar dari parit, dan akhirnya Siswanto bisa naik ke atas, meski dengan susah payah. Luka melepuh yang cukup lebar tampak di betis Siswanto, dan celananya robek di bagian itu. Tato bertanya bagaimana Siswanto bisa masuk ke parit dan berusaha mengangkat motor Siswanto. Siswanto tidak menjawab. Dia merasa malu dan merutuki dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa dia harus dalam keadaan seperti itu di depan Tato. Tapi dia juga sadar bahwa tanpa Tato, dia mungkin akan terjebak di parit itu sampai keesokan harinya. Dia mencoba mengusir pikiran buruknya dan hanya bisa mengeluh. "Ah, sialan. Tato, tolong bantu aku angkat motor ini," pinta Siswanto, merasa kesulitan sendirian. Siswanto yang sedang berjalan pincang mendekat dan membantu Tato mengangkat motor yang sudah terendam air parit dan tak bisa dihidupkan lagi. Mereka harus menuntun motor tersebut ke rumah. Istri Siswanto, Yeni, terkejut melihat suaminya terluka dan bau. Meski prihatin, dia menyarankan Siswanto untuk mandi sebelum dia merawat lukanya. Sementara itu,
Yani dan Tato berbicara tentang bagaimana Tato menemukan Siswanto. Tato kemudian pulang, meninggalkan Yani yang merasa iri dengan kebaikan hati Tato. Di rumahnya, Tato memberitahu ibunya Makiem tentang insiden dengan Siswanto. Setelah berbicara, "Dek, Dek, buatkan air dingin," seru Tato tanpa sadar. Makiem hanya bisa menggelengkan kepala. Lia berlalu, mengambil segelas air dingin untuk Tato. Gelas itu disodorkan pada Tato yang tengah menunduk sambil mengacak-acak rambutnya. Tato tampaknya benar-benar terpukul. Dia baru saja menyadari bahwa orang yang biasanya memanggilnya, mencium pundaknya, dan bertanya kemana dia pergi, tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Dia kehilangan semangatnya. Dia minum air dingin dari kulkas sampai habis dan Makiem ibunya mencoba memberinya semangat. "Kamu pasti bisa melupakan Arumi," katanya, menepuk pundak Tato. Tato hanya bisa tersenyum getir. Dia bertanya tentang Arini, mungkin adik atau saudara perempuannya, dan mengetahui bahwa dia sudah tidur dan panasnya sudah turun. Dia memilih untuk tidur daripada makan, dan Magnila memberinya semangat lagi sebelum dia pergi ke kamarnya. Tato merasa hidupnya hampa tanpa Arumi. Sudah 2 hari dia berusaha melupakan bayangan dan kenangan tentang istrinya. Tapi itu sangat sulit. Dia merasa jenuh dan mencoba untuk keluar, tapi merasa aneh tanpa ditemani istrinya. Dia berbaring di ranjangnya, menatap foto pernikahannya dengan Arumi. Dia merindukan Arumi dan mengungkapkan perasaannya itu dengan lirih.